Shalom Ibu Bapak sekalian, kita kembali bertemu di ruang ataupun di channel YouTube HKBP Kramat Jati. Kita akan memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Karena itulah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Nats renungan bagi kita diambil dari Hagai 2 ayat 10. Begini dikatakan, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta Allah. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Setiap kita tentulah mengharapkan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Generasi yang berikutnya dari kita atau anak-anak kita itu, kita harapkan tentulah lebih baik daripada kita, generasi yang dahulu. Karena apa? Karena kita menginginkan anak-anak kita itu atau generasi di depan kita itu lebih baik, lebih hebat, lebih maju dari diri kita sendiri. Artinya bahwa kita mengharapkan adanya peningkatan demi peningkatan atau kemajuan demi kemajuan hari demi hari. Hari ini baik, hari esok lebih baik, hari esoknya lagi lebih baik, dan seterusnya mengalami peningkatan demi peningkatan. Tidak ada orang yang menginginkan kemunduran. Itu nggak ada itu. Itu sebabnya orang tua mendorong dan terus mendorong anak-anaknya supaya studi, supaya belajar agar pendidikannya jauh lebih baik dari pendidikannya sendiri. Agar pendidikan anaknya itu lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dan mereka tentunya suatu saat kelak akan lebih maju dari orang tuanya. Nah, Hagai menggambarkan demikian. Dikatakan sebagai rumah kediaman. Sebenarnya yang mau dikatakan Hagai di sini adalah bait suci Allah itu sendiri. Karena Allah sudah tidak melihat lagi bait sucinya itu sebagai rumah berkat, sebagai rumah doa. Kemegahan bait sucinya itu pada waktu lampau sangat kelihatan luar biasa megahnya. Luar biasa majunya. Dan kini pada waktu itu sudah tidak nampak lagi dikatakan kemegahannya. Sudah mengalami kemunduran, sudah mengalami kemerosotan. Bahkan rumah-rumah kediaman penduduk di sekitarnya itu sudah jauh lebih megah, lebih mewah dari rumah Tuhan itu sendiri. Penduduk di sekitar rumah suci atau bait Allah itu sudah sibuk membangun rumahnya sendiri supaya rumah mereka itu lebih megah daripada rumah suci atau rumah Allah itu. Mereka membangun supaya lebih maju lagi, lebih hebat lagi pendiriannya atau bangunannya, lebih mewah lagi kelihatannya. Sementara rumah Tuhan itu tetap menjadi reruntuhan. Itu bisa kita baca di Hagai 1. Nah, saat itulah melalui penglihatan Hagai dari Tuhan itu, Hagai menyerukan kepada umatnya. Ia dengan keyakinan yang sungguh menyatakan bahwa kemegahan rumah Tuhan itu akan datang lagi, akan datang kembali melebihi dari kemegahan yang semula pada waktu yang lampau itu. Nah, karena itu apa persoalannya? Persoalannya adalah penduduk di sekitar itu atau umat Tuhan itu sudah tidak memperhatikan rumah Tuhan itu lagi. Bukannya Tuhan tidak mampu melakukannya sendiri supaya rumahnya itu megah atau bersinar kelihatan lagi, membuat kembali kemegahan bait Allah itu, tetapi Tuhan mengharapkan umatnya sendirilah yang mau membangunnya kembali.
Dengan tangan mereka sendiri, mereka bangun kembali rumah Tuhan itu. Dengan kesadaran mereka sendiri, dengan kerinduan mereka untuk membangun kemegahan rumah Tuhan itu. Saudaraku, ternyata Tuhan tidak menginginkan rumah kediaman kita itu lebih megah dari bait sucinya sendiri. Bagaimanakah dengan keadaan gereja kita masing-masing? Coba kita renungkan, saudaraku, seberapa inginkah kita melihat atau menginginkan rumah Tuhan itu lebih bagus daripada rumah kita? Atau sama sekali tidak peduli kita? Seberapa inginkah kita rumah Tuhan itu lebih bersih dari rumah kita? Lebih suci dari rumah kita? Lebih apik dari rumah kita? Adakah di benak kita atau dalam hati kita keinginan untuk berpartisipasi, berkontribusi untuk membuat rumah Tuhan kita itu atau gereja kita itu megah? Megah dalam kemuliaannya, megah dalam kekudusan atau kebersihannya, megah dalam pembangunannya. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tuhan mengharapkan agar kita semuanya, warga jemaat Tuhan, umat yang Dia kasih dan mempercayai Tuhan itu, mulai memperhatikan kemegahan rumah Tuhan, agar ke depannya rumah Tuhan atau gereja kita masing-masing itu lebih baik lagi. Ketika kita berusaha kemegahan rumah Allah itu kita bayangkan lebih baik lagi, maka di sanalah dikatakan damai sejahtera akan tinggal. Dan saat itu juga ketika kita membangun kemegahan rumah Tuhan, maka Tuhan juga memberkati rumah kita dan Tuhan memegahkan rumah kita sendiri. Mari saudaraku, kita renungkan dan mulailah bergegas untuk berkontribusi untuk memegahkan rumah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh luar biasa Engkau ya Tuhan. Engkau yang dapat membangun rumahmu sendiri. Tetapi Engkau menginginkan agar setiap umatmu punya kerinduan untuk membangun dengan tangannya sendiri, dengan kesadaran kami sendiri untuk memegahkan rumahmu itu. Ya Tuhan, kalau kadangkala kami tidak peduli dengan kondisi keadaan rumah atau bait suci Engkau, dengan gereja kami lebih banyak ya Tuhan memikirkan kemewahan, kemajuan, kemegahan rumah kami sendiri. Hari ini ya Tuhan, Engkau menyadarkan kami agar setiap kami ya Tuhan juga perlu memperhatikan kemegahan, kebersihannya, kemegahan dalam kesucian, dan kemegahan orang-orang yang ada di dalam, yang bersekutu di dalam bait suci-Mu itu. Ya Tuhan, terima kasih atas perenungan hari ini. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk memahami maksud-Mu ini, agar kami tidak membiarkan, tidak menghiraukan begitu saja bait suci-Mu atau gereja-Mu. Engkau mengharapkan kami ya Tuhan untuk juga memegahkan, karena ketika ada kemegahan di sana, kemuliaan-Mu lah yang kelihatan ya Bapa. Biarlah ya Tuhan tertanam kerinduan untuk memulai kemegahan bait suci-Mu atau gereja kami masing-masing. Dengan demikian ya Tuhan, tampaklah gereja-Mu itu bercahaya, bersinar, dan setiap orang ya Tuhan yang keluar masuk dari rumah-Mu itu memperoleh berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu ini. Ketika mereka akan melakukan aktivitasnya masing-masing atau sedang melakukan aktivitasnya yang baik dan yang benar menurut Engkau, biarlah Tuhan memberkati mereka. Sekiranya Tuhan, ada yang melenceng dari jalan-Mu, ataupun yang sudah jauh dari jalan-Mu, tariklah kembali ya Tuhan,
Celikkan mata mereka ya Tuhan, untuk melihat arah yang Engkau tuntun bagi mereka ataupun bagi kami. Dengan demikian ya Tuhan, kami bersama-sama mengikuti jalan yang sudah Engkau inginkan ataupun yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Dimuliakanlah Engkau ya Bapa, Allah pencipta, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudariku sekalian, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini, karena kita sudah diisi oleh firman Tuhan yang mengajak kita untuk memegahkan rumahnya atau bait sucinya. Horas, horas, horas.